Halo, ketemu lagi di Offside Duo, finally. Makasih yang kemarin udah nonton, walaupun cuma 60.000 ya. Nonton solo. Masih ada support, itu juga di rumah, nggak seperti studio. Karena memang lagi jadi internasional juga, jadi kalau ngundang tamu pun juga kayak gue rasa nggak begitu dongkrak amat di bawah 100.000. Tapi sekarang udah, gue bawa backingan gue, sekarang gue bawa abang gue nih sekarang. Ibaratnya gue habis bonyok dipukulin sama anak kampung sebelah, gue bawa sekarang backingan gue nih. Rasain lo, views gue sekarang gede lagi. Ya, balik lagi di Offside Duo bersama Coach Yasin setelah kembali dari Eropa setelah 1 bulan liburan, udah fresh lagi seperti warna bajunya kayak jeruk ya, orange. Dan dia udah banyak kerjaan lagi, ini juga taping, tadinya mau subuh-subuh habis gue nonton konser, tapi dia juga masih jet lag. Dan siang ini dia udah ada meeting, jadi gue todong bentar buat Offside Duo ya. Dan sorry Spotify. Sore kita ketemu lagi nanti. Emang luar biasa dedikasinya, walaupun tanggal merah, walaupun sendirian, walaupun harus ada orang lain, tetap Offside Duo harus jalan. Gue itu ada, kalau nggak salah di komen lu deh, Apa? Pak. Ada yang bilang, gue agak tersinggung. Apa tuh? Jadi dia bilang, coach ini luar biasa ya. Udah tua tapi niat kerjanya luar biasa. Anjing 56 belum tua, gila lo. 80 itu tua. Gue kasih tahu ya, gue ke villanya Sofyan Wanandi. Beliau itu umur 84 ya kalau nggak salah. Iya. Dan 80-an, masih kerja, masih ngurusin anggreknya, masih aktif. Ketemu presiden, sering ke istana. Gue baru 56 men, ibarat masih 30. Lu udah bilang gue tua. Walaupun niatnya baik ya. Niatnya baik, Niatnya ya. baik. Gila lu, jiwa gue itu masih 25, gila. Itu dia, coach lihat dong, gayanya masih kayak anak muda sebenarnya memang. Jadi memang jiwanya masih muda, umurnya juga Apa itu? Apa artinya sebuah angka? betul gitu? betul. Main bola juga masih. Emang Iya. coach mah umurnya panjang lah, keluarganya dia juga banyak yang nyampe cepe 80 90 ya. Iya. Ya, pastilah dia akan umurnya panjang dengan kehidupan juga sehat, nggak klub malam, Tapi nggak ngerokok. mabok ya, tapi ngerokok. Minum es terus, ngerokok terus. Oke, kita bahasan pertama apa ya? Mungkin dari Italia dulu kali yang rame karena ada Milan lawan Juve, karena nih menjelang Milan Juve ini juga ada sangkut kasus judi online ya coach ya. Tonali, Tonali. Fagioli, Zaniolo, Ternyata bener kan yang gue bilang, Tonali itu betting di Milan. Milan. Gila ya itu. Makanya itu yang nggak boleh. Kalau dia betting Inter lawan Sampdoria, gitu boleh. Iya, Tapi iya, iya. dia betting di klubnya sendiri itu dilarang, walaupun dia nggak main. Iya, bener juga ya. Tapi ternyata kalau belajar dari kasus Fagioli, gue pikir akan keras banget ya. Ternyata dari 3 tahun awalnya jadi cuma 7 bulan ya si Fagioli ya. 7 bulan itu pun katanya harus tampil di beberapa sesi yang buat apa tuh yang 10 sesi 10 untuk sesi yang seminar. yang untuk pecandu-pecandu judi online itu Iya, kan. iya, iya. Dan dia cooperate banget dengan investigasinya, jadi dikurangin jadi 7 bulan. Nah, mungkin Tonali dari awalnya katanya 1 sampai 3 tahun juga, mungkin gua rasa juga akan lebih Yang bikin lebih gue kecil juga shock ya. itu, ini sedikit intermezzo ya. Gue dulu sering judi. Hmm. Kalau lu tanya apakah gue kecanduan, enggak juga. Karena buktinya sekitar 10-11 tahun yang lalu, gue benar-benar berhenti. Hmm. Karena gue tahu ini udah nggak fair. Banyak match fixing. Setelah gue baca laporan dari Interpol, gue bilang ya ini gue kalah nggak masalah. Ya. Tapi kalau kalahnya secara tidak fair itu gue nggak terima. Makanya gue bener-bener berhenti. Yang gue bayangkan sekarang, this guy baru umur 21, Ya, Fagioli ya, Fagioli. ya, utangnya itu ada 3 juta loh. Sementara gajinya itu 2 juta setahun, itu kotor, belum ya mungkin kalau dicicil 5 tahun dia bisa bayar ya. Iya, iya. Tapi seumur segitu, aduh, Gila, ya? dan kayaknya dia itu bener-bener kecanduan. Jadi semua dibettingin. Iya, iya, iya. Katanya sih kayak gitu. Dan yang belum ngaku Zaniolo ya sampai sejauh ini ya, belum ketahuan, Zaniolo bilang dia main tapi bukan bukan yang ilegal lah ya, bukan Iya. ilegal. Dan gue rasa dia nggak ngelanggar apa-apa kalau dia cuma main Iya. kartu sama itu. Ya sebenarnya kalau yang kayak kasino-kasino juga nggak apa-apa kan, Nggak masalah. selama bukan yang soal skor bola dan juga tim yang bersinggungan sama dia gitu ya. Tapi ini keren sih, tapi gue ngeliat ini La Stampa, terus juga si yang jaksa Italia, pelan-pelan tuh mereka diam-diam juga terus ngeliatin terus ya perkembangan sepak bola Italia. Dulu juga waktu yang Calciopoli, walaupun memang secara proofnya
nggak terlalu, Lemah. iya nggak terlalu kuat, tapi ya dengan ada pembicaraan itu aja di telepon, menurut gua udah kayak memancing itu ya, dugaan-dugaan misteri. Walaupun memang Mogi sampai saat ini pun juga nggak pernah mengakui memang ada kecurangan, walaupun ada itu rekomendasi untuk wasit. Tapi ya sekarang soal kasus judi online ini kayaknya bakal lebih merebak lagi karena selain 3 orang ini masih ada nama-nama lain yang masih diincar juga. Ya. Gue masih penasaran apakah, El Shaarawy juga. oh ya, El Shaarawy. Al-Sharawi. Ya. Wih, gila juga, banyak Ada juga. ada 3 pemain, 2-nya gue nggak tahu, tapi El Shaarawy masuk juga. Itu yang bikin gue agak kaget. Sekelas Serie A gitu ya. Kalau Serie B, Serie C mungkin gue masih masuk akal lagi. Gue pertanyakan, lu gambling apa pasti gede ya? Iya. Karena Fagioli itu pinjem 40 ribu euro ngakunya buat beli jam tangan sama temennya. Iya. 2 kali malah. Ini Jadi kalau 40 sekali pasang itu sekitar 600 jutaan, 600 juta lebih. wih, anjir, Gila edan dong. gede banget. Main Gede muda banget tuh. tuh. Dan apa sih, Fagioli adalah pemain muda di Italia, di Juventus yang memang lagi agak naik daun, tapi dia bukanlah pemain Inggris, coach. Coba kalau dia wonderkid di Inggris gitu ya, mungkin gajinya lebih gede gitu kan. Iya, gajinya lebih gede Tapi dia juga habis. lebih habis lagi gitu kan. Di Itali mungkin dia lebih pressure-nya nggak sebesar itu, tapi juga gajinya sayangnya juga kecil. Ya kita lihat nanti perkembangan kasusnya dari Milan lawan dari para pemain yang tersandung di kasus judi online ini. Tapi kita sedikit aja preview terkait Milan lawan Juve, coach. Ini Milan walaupun compang-camping di Champions, bukan compang-camping sih, dia nggak menang, tapi juga nggak kalah di Serie A, kalahnya cuma sekali lawan Inter, tapi masih ada di papan atas. Mengingat juga Napoli lagi anjlok, Inter juga banyak hasil-hasil yang terjegal gitu. Dan sekarang lawan Juve yang lagi fokusnya ke Italia doang nih, baru kalah 1 kali juga, tapi banyak hasil imbangnya. Lo melihat kayak gimana nih Milan sama Juve? Gue bilang dari ya Juve main nggak bagus-bagus sama juga. Ya, Sementara Milan dengan gaya ciri khas Pioli. banyak ototnya itu sering menang Ya, di Italia. Kalau seandainya Milan depannya agak, yang jadi masalah Milan itu kalau gue bilang depan itu nggak efektivitasnya. tajam. Iya, ya. Kalau lu buat apa cetak 4 gol dalam satu pertandingan terus 3 pertandingan berikut Nggak gol. nggak cetak gol. Iya, ya. Leo sangat tidak konsisten. Dan Giroud tergantung umpan-umpannya. Giroud kan real striker. Iya. Jadi dari situ gue nggak kaget kalau seandainya skor 0-0. Gue nggak ngeliat ini akan terjadi banyak gol. Ya, kayak tahun lalu sih yang pertemuan pertama tuh, itu bosen banget, Berapa? coach. Kayak saya imbang kayak Imbang kan? 1-1 apa 0, Iya. lupa gue. Pokoknya imbang dan itu jelek banget mainnya. Dari kedua kekuatan ini ya gue bilang cukup imbang. Iya. Tapi memang Milan apesnya adalah Maignan lagi nggak ada, akhirnya harus akan pakai Sportiello. Terus juga Giroud juga secara kebugarannya juga dipertanyakan bisa main apa enggak. Mainnya lawan Belanda juga nggak bagus kok. Tapi di Milan dia krusial lah, coach. Iya. Maksudnya di Milan dia benar-benar emang nggak ada penggantinya sampai sejauh ini. Ya nggak. Sportiello jauh kan levelnya. sebut satu nama ya. Tapi kalau gue bilang secara overall ini imbang. Ya. Jadi akan lebih layak dari sisi permainan juga kedua tim punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin keuntungan Milan mereka main di kandang sendiri. Ya. Sementara Juve is Juve. Kalau lagi on fire di depan bahaya juga kan. Iya. Oh sorry, yang tadi gue imbang tuh ternyata 2 tahun lalu, yang 2 musim lalu. Itu yang pas gue live reaction sama Oki Rengga sama David Nurbianto itu. Dua-duanya seri tuh, 1-1, 0-0. Yang kalau tahun lalu sih ternyata Milan menang di kandang, di tandang juga menang. Ya, tapi Tahun lalu kan Juve jelek banget. Juve jelek banget sih emang tahun lalu. Terus kena kasus juga. Dan gue rasa tahun ini lebih bagus daripada tahun lalu. Ya, dan fokusnya juga cuma seri A. Gue nggak ngelihat kalau siapa yang lebih imbang. Kedua tim punya banyak kekurangan dan kelebihan juga. Mungkin satu plus poin yang tidak dimiliki Juve ya Milan main di kandang. Ya. Gue nggak tahu sejauh mana cyber ini terjadi. Track record Milan di kandang seperti apa. Kalau mereka nyaris tak terkalahkan ya seri atau menang tipis. Ya, tapi memang untungnya Milan sekarang dengan banyaknya pembelian di musim ini ada beberapa pemain yang bisa suntikan ketika skemanya nggak jalan gitu ya. Akhirnya mereka berapa kali selamat lewat gol-gol tipis, ada dari Pulisic, dari Chukwueze atau dari
Leao, tapi jadinya ada beberapa sumber gol walaupun memang nggak konsisten, nggak begitu tajam, tapi kedalaman dia membuat dia punya opsi lebih banyak dibandingin Juve ya. Juve menurut gua opsinya tipis banget dan kemarin ketika Vlahovic cedera, gantian sama Chiesa juga cedera, jadi nggak ada opsi-opsi yang benar-benar bisa menggantikan gitu. Betul, tapi kalau salah satu dari dua main, itu nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Ya. Nah ini Milan nih sejauh ini yang absen ada Benacer, udah ada penggantinya sih Benacer nih. Kalulu penting juga, Kalulu, Loftus-Cheek juga cedera, Chukwueze juga cedera, Maignan absen kartu merah. Terus juga Juventus, Alexandro, Danilo, Vlahovic masih 50-50, Chiesa cedera. Berat sih menurut gue Juve nih karena Fagioli absen, Chiesa absen, Vlahovic 50-50, Danilo absen, Alexandro absen ya. Faktor kebugaran menurut gue jadi penentu juga. Ya, tapi gue juga gue juga bilang sama coach, ini juga mungkin akan laga yang alot banget. Milan menurut gue sedikit lebih unggul karena di kandang dan juga dengan pemain juga lebih banyak stoknya. Tapi ya kalaupun seri juga nggak aneh. Tapi gue berharap Juve bisa menang lah. Biar Inter bisa Gue juga berharap Juve menang. iya, Demi taruhan dengan Oki Rengga. iya, lo kan tapi secara objektif Tapi objektif gue bilang Milan seri sih. lah. Gue Milan sedikit lebih unggul, tapi ya kalau seri pun nggak aneh lah. Tapi Iya. ya berharap Juve menang. Kita pindah dikit ke Inggris. Inggris sebelum bahas big match ada dua laga-laga yang akan kita bahas dari dua Manchester, di mana City coach. City kan menurut lo Ketemu akan Brighton. ya ketemu Brighton nih. Brighton yang juga nggak konsisten sekarang. Awal-awal begitu tancap gas, orang banyak yang kaget. Enggak, lu harus lihat mereka Banyak yang- kalahnya lawan siapa? Lawan tim-tim yang ini low Lawan block ya. Aston Villa sama West Ham kalah besar. Iya. 6 sama 5 gol. Ya, Dan- sama seri di Eropa ya? Conference ya? Iya. Ya di Eropa lah pokoknya. Dan mainnya ya gue bilang nggak bagus karena everybody pressure-nya gede untuk Brighton. Karena mereka salah satu tim yang benar-benar bagus mainnya. Iya. Nah, kalau ketemu tim besar kan nggak ada pressure. Iya. Di situ mereka selalu perform kan. Dan City tahu sendiri. Cuman bedanya City punya Haaland. Haaland boleh nggak cetak dalam 5 pertandingan. Tapi ada yang bisa nyetak Tapi gol. kalau misalnya dia on fire, wah selesai. Dan Cuman gue bilang ini nggak akan jadi match yang gampang ini untuk City. Jangan Betul. kaget. Kemarin mereka nahan Liverpool Liverpool. 3-3 loh. ya, dua-dua. Ya dua-dua dalam arti kalau Liverpool yang lagi on fire Iya, bisa ditahan, kenapa City nggak bisa yang lagi tidak on fire? iya. Itu juga menurut gue ini akan jadi match yang menarik ya karena Main di kandang City. City, Brightonnya Ya. lagi agak bumpy, City-nya juga lagi bumpy. Tapi ya itu Ya, semoga seri lah. secara secara kekuatan sih emang jauh City ya menurut Iya. gua, tapi justru dengan menghadapi Brighton ini menurut gua kuncinya adalah transisi lini tengahnya karena Brighton ini dengan transisi lini tengahnya semenjak nggak ada si Caicedo, terus juga Gross angin-anginan, kadang-kadang cedera, kadang-kadang absen, kadang-kadang main. Itu transisinya ketahuan banget coach, agak berantakan di saat pemain-pemain utamanya absen kan. Dan striker penyerangnya pun Enciso juga nggak ada, cedera. Jadi sekarang dia harus mengandalkan si Welbeck sama si Ferguson ganti-gantian. Menurut gua konsistensi di lini depannya tuh nggak begitu bagus, dan bahkan Mitoma 2 pertandingan terakhir juga biasa aja gitu, Iya. nggak terlalu outstanding. Mitoma ini juga bukan ini pemain yang berbakat ya, tapi dia akan lebih bagus mainnya kalau temen-temennya bagus. Gue ngeliat dia main, kalau dia main contoh ya, dia main di Arsenal atau di City gitu, dia akan lebih bagus Iya. karena keangkat. Nah, sementara Brighton ya nggak konsisten Mas-mas, ya. karena memang pemainnya mediocre, Iya. ya kan? Iya. Cuman dengan pemain mediocre, De Zerbi bisa membuat tim ini bisa bermain luar biasa kalau tampil tanpa beban. Kalau City menurut lo akan jadi bounce back ya ini, karena kemarin kan lawan Arsenal benar-benar secara permainan jelek, secara pragmatisnya juga jelek gitu. Kalau lu tanya bounce back dari sisi permainan tidak, Karena permainannya tapi emang mungkin bisa menang. Karena mereka sering menang 1-0, Iya. 1-0, 1-0. Kalau dari permain definitely butuh. Lu kehilangan Gundogan, Rodri udah boleh main belum sih? udah. Oh udah, better sih. Gundogan, lu kehilangan Gundogan. Oke, masih 50-50. Iya. Lu kehilangan Gundogan, Kevin De Bruyne, Iya. itu 50% hilang. Iya. Ditambah Rodri hilang, Kemarin kerasa banget. makanya Arsenal menang. Nah, iya, tapi menurut gua Rodri jadi game Iya kan? changer sih emang. Jadi 3 pemain inti di lini tengah yang menang banyak trofi dengan City Iya. mendadak hilang.
ketemu Arsenal. Ditambah winger yang Ya. juga lumayan Sekarang- produktif ya, Mahrez. Main cuman Rodri. Ya. Kovacic is a Jelek. big no. Ya. Luis untuk gue juga enggak. Sering meninggalkan posisinya. Luis siapa? Matheus Nunes. Luis. Oh, Rico Luis, oke. Itu juga Nggak enggak. jelas dia mah posisinya masih. Nunes masih mendingan. Nunes mending lah. Ya. Tapi kalau lu pasang Nunes, lu punya dua pemain yang bertahan. Apakah lu harus lakukan itu lawan Brighton? Ya kan? Ya. Nah kalau enggak, ya lu pasang Alvarez di belakang Haaland. Kayak kemarin. Sama Kovacic. Ya. Tapi ya Kovacic ya kalau tumpul susah juga. Grealish juga sering nggak main. Bingung juga itu. Ada apa itu Grealish? Iya, belakangannya. Iya. Foden. Ya, tapi gue merasa itu sih dengan adanya Rodri ngebantu banget. Menurut gue game Iya. changer-nya justru di Rodri karena mereka akan lebih steady ketika transisi bertahan. Karena kemarin kan lawan Arsenal. Lu ada Rodri mungkin lu nggak kebobolan. Iya, Tapi kalau nggak ada yang nyetak cetak gol gimana? Tapi Kalau lu nggak ada Kevin De Bruyne, iya, garansi gol. iya, aku buat nyuplai kan. Buat nyuplai dan dia pun sekali-sekali bisa cetak gol. Iya. Dan yang lain bisa bermain lebih bagus. Karena bebannya nggak di Bernardo Silva doang. Iya. Tapi justru dengan adanya Rodri, menurut gua bebannya Bernardo Silva ataupun entar Alvarez Berkurang. jadi berkurang dan Betul, ini akan setuju. menjadi lebih banyak Tapi opsi still buat harus nyerang. ada yang nyuplai. Kan bukan kebetulan kalau Haaland 5 match nggak cetak. Iya. Itu emang keras. Tahun lalu pun juga begitu kan. Iya. Waktu KDB absen. Kan bukan kerasa. kebetulan itu. Kerasa banget. Nah ini waktunya membuktikan. Sebenarnya juga tahun lalu juga kayak gitu kan. Ketika Haaland nggak ada yang ngegolin. Gundogan lah, Bernardo Silva lah. Nah sekarang waktunya nih main-main lain ketika Haaland yang kekunci. Seberapa konsisten main-main lain. Foden kadang bagus banget, kadang biasa aja, kadang hilang. Nah sekarang yang harus dibuktikan apakah Foden bisa menjadi sumber gol lain. Bernardo Silva juga lebih lebih produktif, nggak cuman buka ruang doang, nggak cuman ngacak-ngacak tengah, tapi juga harus lebih nyetak gol lagi. Ataupun Alvarez yang juga dikasih ruang untuk bisa maju lebih sering dibandingkan dia harus lebih banyak jemput bola, pressing nggak jelas. Karena fungsinya Alvarez pada akhirnya adalah mencetak gol. Tapi gue yakin sih lawan Brighton dia akan menang sih, karena Brighton nggak sekuat itu Ya, juga. harusnya sih menang. Transisi bertahannya lagi berantakan ya. Kalau enggak terlalu jauh ketinggalan. Ya. Itu dia City Brighton. Sementara Sheffield lawan MU. Ini menurut gua laga yang sangat harusnya mudah buat MU lawan Sheffield karena Sheffield menurut gua tim paling berantakan ya. Kalau nggak menang lawan Sheffield, jadiin servis AC Man United. Servis AC MU. Ya jadi ini menurut gua kita nggak akan bahas soal panjang lebar dan untungnya katanya Reguilon udah akan main terus juga Nggak ada reguler. Falan udah main. Main lawan Sheffield Iya. yang benar-benar amburadul. Ya maksud gua nggak ada alasan lagi lu back kiri udah ada, gelandang bertahan udah ada. Tinggal striker. Nggak ada back kiri gelandang bertahan pun nggak ada alasan untuk gue. Jadi kalau ini sampai menjadi laga yang alot, seri, itu menurut gua udah sampah sih buat MU. Berarti ada yang salah sama Gue bilang MU menang fat 4-0, 5-0. Ya. susah sih gue melihat itu. Gue menang meyakinkan 2 gol 3 golnya menurut gue puas. Secara permainan jalan ya. Menang dengan skornya 2-3 menurut gue udah cukup asal main lu jelas, nggak main yang Gue kemarin taping sama Helmi Yahya, gue bilang sama dia kan fans MU berat sama kayak lu. Gue bilang, gue ini lebih optimis terhadap MU daripada fans MU lainnya. Iya. Gue lihat dan prediksi gue apa 4 besar? City, Arsenal, Liverpool, MU. MU. Dan ini nggak berubah. Belum ada Spurs ya di sana ya. Dan so far sampai detik ini nggak berubah. Gue melihat MU nggak lama lagi akan bangkit, akan bounce back dan justru gue lebih ngeri sama MU daripada Spurs. Serius. Ngerinya tapi dalam tahap apa nih coach? Dari sisi kualitas permainan. Iya. Tapi maksud gue Tinggal pemain-pemain ini paham apa yang diinginkan. Iya. Rashford sudah kelihatan nggak terlalu egois lagi. iya, Nah, kemarin kalau golin itu sama Inggris ya. kalau ada yang nyuplai Højlund kan jauh lebih gampang buat Højlund. Iya. Maka dari itu nggak ada alasan untuk MU nggak bangkit. Tapi bangkitnya sih menurut gue tahun ini ya sebatas di 3-4 besar lah. 4 besar. Ya kan gue bilang 4 besar. Iya, maksudnya Bahkan rank 4. anjing. Ya, Sama kayak tahun lalu. Ya sebenarnya itu bukan bangkit, sama-sama aja sama tahun lalu. Yang penting adalah bagaimana Iya, enggak. bermainnya lebih bagus Ini sih. kalau lihat awal-awal terseok Iya. itu kan bangkit. Ya nggak akan kayak Chelsea tahun lalu lah ya. Enggak. Iya, kan? Enggak kayak Liverpool tahun lalu, enggak kayak Chelsea tahun lalu. Ya intinya ini adalah laga yang harusnya empuk buat MU karena tim yang paling gampang secara di atas kertas, tim promosi yang menurut gue juga paling nggak layak untuk bertahan bersama Luton Town. Untuk mengangkat percaya diri.
Ya. Ini penting. Jadi ini harus menang besar untuk angkat percaya diri dan membuat pressure setelah jeda internasional yang setelah kemarin di jeda internasional September habis jeda ternyata kalah lagi, sekarang membuktikan habis menang kita menang lagi. Jangan habis menang kalah lagi, secara moral akan ngejatuhin buat para pemain MU. Tapi sebelum kita lanjut coach, gue mau ngasih info dulu nih buat para offsider dan juga domba-domba Para coach Yasin. penonton IPL. Oh iya, Terutama. terutama ya. Ada apa nih info dari Lapak Gaming coach? Ya, beli paket video di Lapak Gaming nggak sampai 2.000 per hari. Murah Oke? banget. Dan lagi ada diskon untuk berlangganan video sampai dengan 24%. Yes. Pastinya garansi aman dan dijamin harga termurah dibandingkan tempat lain. Bisa dicek di toko sebelah. Dicek, bisa bandingkan apakah paling murah apa enggak. Kalau ada yang lebih mahal atau ada yang lebih murah, kasih tahu kita kasih tahu kalau Lapak Gaming. Kalau kita Lapak Kita Gaming yang lapor, paling iya. murah. Karena kita membuktikan sejauh ini emang Lapak Gaming promonya yang paling murah. Dan selain itu, Lapak Gaming juga baru aja launching fitur baru yaitu Lapak Gaming Spin Arena, di mana untuk setiap transaksi Lapak Gaming bakal mendapatkan token yang bisa digunakan untuk menangin banyak hadiah menarik sampai ada hadiah mobil loh. Jadi lo transaksi Lapak Gaming sebanyak-banyaknya dapat token dan lo punya chance untuk menangin banyak hadiah menarik sampai hadiah mobil ada di sana tuh coach. Caranya gimana? Caranya gimana? Gampang banget. Silahkan klik link di deskripsi atau dan pin juga komen. pin komen. Atau bisa langsung buka websitenya www.lapakgaming.com. Jangan tunggu lama-lama, langsung aja cek di website Lapak Gaming www.lapakgaming.com atau juga klik link di deskripsi atau juga di pin komen. Tunggu apa lagi? Lapak Gaming dijamin aman, garansi 10 kali lipat dan pasti menang banyak. Gila bisa menang mobil karena transaksi beli-beli Lumayan voucher juga ini. Keren ya. Gue pernah menang gituan. Sama, gue juga luck gue nggak ada di situ kan. Tapi ada orang yang sering menang gitu. Ada, yang sama kayak Quiz Hunter kan ada tuh Iya. coach, grup-grupnya tuh. Dan mereka tuh kayaknya udah tahu Teman gue kemarin menang 400 euro di kasino. Iya. Lumayan buat jajan. Tapi lu belanjanya lebih mahal lagi. Oke, sebelum ini kita akan lanjut. Sebelum kita tutup masih ada satu preview big match. Bisa bilang big match ya masih sekarang nih. Apa? Chelsea Arsenal. Iya dong. Ya, Chelsea-nya big match ya, papan-papan bawah ya. Justru ini gue lihat ini menjadi tes untuk ke Arsenal. Kalau Arsenal menang, Ya. orang kan bilang, ya lu Chelsea kebetulan 2 kali beruntun menang lawan tim cupu. Ya, benar. Tapi yang bahaya kalau Chelsea menang, ini bisa mood booster luar biasa. Dan pukulan telak buat Arsenal ya. Iya. Karena lagi-lagi Lawan direct competitor, target Arsenal kan tetap juara. betul. Satu, kompetitor realnya itu sekarang lagi terseok-seok, City. Ya, City. Oke. Liverpool lagi naik, oke, tapi pasti ada game serinya lah, Ya. atau kalah. Spurs lagi Ya. tricky. Spurs lagi ya biasa, sekarang lagi di atas, ntar juga nyungsep. Nah kalau bisa menang lawan Chelsea, itu untuk Arsenal juga sebuah gue tetap anggap Chelsea ini salah satu kandidat untuk bisa menembus. Secara kualitas, secara di atas kertas ya, Iya, pelatihnya di juga. atas kertas. Cuman pertanyaan sekarang apakah Arteta bisa mengantisipasi gaya bermain Chelsea yang di mata gue itu pragmatis. Ya, Banyak dribbling, banyak long ya, ball. Sterling, Modric. Artinya lo harus memperkuat. Kalau gue jadi Arteta, gue akan main dengan 2 DM. Oke. Odegaard di depan, jadi Partey harusnya udah balik. Sama Rice ya. Partey sama Rice, Odegaard di depan. Nah di kiri Martinelli juga udah balik. Saka gue nggak tahu balik atau enggak. Kalau Saka belum balik, pasang jangan Gapsus, tapi Gapsus striker. Ya. Pasang Rice Nelson. Ya, Jangan sampai Nketiah main lagi. Martinelli aja kan ada. Oh di kanan. Kanan. Oh kanan. Iya, kanan buat Saka. Saka masih 50-50. Iya. Jadi kalau gue nggak tahu apakah harus ambil risiko dengan Saka. Gue bilang enggak, karena ini pemain dibutuhkan satu musim panjang juga di Champions League. Atau ini ujung-ujungnya Fabio Vieira dipasang sama Arteta. Ya, most likely. Arteta gue gedeknya kan begitu. Dulu nggak fair juga terhadap pemain kayak Emil Smith Rowe, siapa iya lagi? kayak Smith Rowe atau Nelson juga jarang dipakai. Nelson, iya kan. Iya. Jadi mending dipasang atau kalau perlu mending Havertz di kanan. Dia di Leverkusen juga sering main di kanan. Oh iya. Jadi untuk gue sih yang penting Arsenal harus main dengan 2 DM.
Tapi Chelsea emang juga banyak banget ya, selain Kuku yang masih cedera panjang, Chilwell juga masih cedera. Banyak yang cedera mereka. Strikernya juga belum tentu nih, masih meragukan semua. Broha juga kemarin muscle injury, tapi kayaknya kalau muscle injury nggak lama. Terus nih Jackson juga wrist injury, tapi nggak tahu nih seberapa lama juga. Terus juga Cole Palmer leg injury, terus ya Reece James masih cedera, Romeo Lavia juga masih cedera ankle, Masih ada Sterling ya. masih panjang. Tapi ya di satu sisi adalah Mudryk kemarin jadi internasional main bagus ya di jeda internasional, tapi ya di Chelsea kita nggak tahu. Lawannya siapa? Nggak tahu, gue kemarin cuma highlights doang, nggak begitu penting. Lawannya tim cupu. Iya, dan tapi maksud gue ya, gue emang melihat Mudryk sama di Chelsea lucu ya. Cuman Mudryk yang di Chelsea ini menurut gue beda sama waktu dia di Shakhtar ya, karena gue lihat waktu dia di Shakhtar dia sering dapat bola, posisinya lebih free roll, bisa Tapi di sering Liga ke tengah. Ukraina. Iya ya, tapi maksud gue touch-nya, kepercayaan dirinya tuh menurut gue beda banget waktu tinggal, sama dia di Chelsea tuh kelihatan dia kayak nervous demam panggung gitu ya. Ya. Cuman kalau gue lihat dia di timnas bapuk juga loh. Iya ya. Di timnas juga bapuk loh. Mainnya dribbling juga ya. Bener-bener level amatir gitu. Tapi menurut gue ya, ini pemain punya potensi coach biasa ya. Walaupun mungkin di Chelsea lucu ya, karena even sekelas Alexis Sanchez aja kita tahu waktu pindah dari Arsenal ke MU, dribblenya mental-mental, shooting yang kagak kenceng, sering lepas. Nah menurut gue Mudryk itu punya talenta yang masih bisa diasah karena dia juga masih muda. Kalau memang Pochettino bisa membawa dia ke arah yang benar dan juga bisa menciptakan sistem yang benar sih, harusnya bisa jalan. Karena di Shakhtar itu cara mainnya nggak kayak Chelsea yang pragmatis gini coach. Mainnya tuh benar-benar cuman dribbling, saya crossing gitu kan. Gue setuju kalau Mudryk bisa lebih bagus. Cara mainnya, tapi ya bukan pemain yang 100 juta. 100 juta. Ya itu gue setuju kalau itu ya. Let's say mungkin 30-40. Selevel itu lah. Ya. Nggak akan lebih bagus lagi. Memang transfer marketnya kan value-nya harusnya segitu. Memang brengsek aja Shakhtar ngejual harga sampai. Nggak, Chelsea aja bego. Tapi definitely. Chelsea itu kan merasa mau nikung Arsenal. Iya, dia mau kan? nikung. Makan tuh tikungan. Ya, tapi definitely Modric sebenarnya nggak selucu itu kalau dari kualitasnya, cuman memang banyak faktor lah menurut gue. Pressure sebesar itu, harga juga menurut gue jadi pressure, dan juga Pochettino kayaknya berusaha sedemikian rupa untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri, kayak ngajakin main yang crossbar challenge dan lain-lain, dan akhirnya dia percaya Modric bisa lebih baik kalau memang kepercayaan diri ada balik. Tapi harusnya kan pelatih bisa memoles pemain sebagaimana mungkin pelatih bagus ya. Berarti Pochettino harusnya kalau pelatih bagus bisa dong ya, maksimalin kapasitas Modric. Cuman gue agak kecewa ngelihat, bukan kecewa, ini kan kompetitor ya. Iya. Tapi kalau gue sebagai seandainya gue fans Chelsea, gue kecewa lihat cara mainnya sekarang. Pochettino berdasarkan kualitas pemain yang dia miliki. Harusnya kalau kita lihat CV-nya Pochettino, dia bisa bermain jauh lebih bagus. Kayak dulu di Spurs, mainnya keren banget. Iya. Itu pun gue puji-puji waktu itu. Ya tapi memang masih banyak waktu buat Pochettino karena hampir 10 pemain juga cedera. Jadi mungkin kalau pemain udah balik semua, mungkin akan menjadi situasi yang menguntungkan untuk Pochettino untuk bisa menampilkan skema terbaiknya menurut dia. Oke, prediksi coach Chelsea Arsenal, lo pengen di luar kepengenan lo bakal imbang atau lo lebih optimis Arsenal menang? Even Saka nggak ada ya? Lebih kompak ya. Oh iya. Chemistry udah balik, Gapsus juga lagi on fire. Iya. Harusnya si Arsenal menang. Di kandang siapa sih mainnya nih? Oh, kandang Chelsea. Ya imbang lah buat gua. Tapi kalau emang terakhir Arsenal bisa ngalahin Chelsea itu udah cukup lama, 2021. Artinya memang di atas 2 tahun mungkin yang lalu kamu. Ya kan udah 3 pertandingan. Ya elah. Lumayan lah. Iyalah 2 tahun lalu udah 3 pertandingan, pertandingan keempat. Pertandingan, ini pertandingan ketiga. Yang di home. Oh iya. Cuma maksudnya kalau secara overall 4 pertandingan, 3 kali kalah, 1 kali menang. Jadi memang udah cukup lama sebenarnya kalau dari pertandingan kerasanya. Tapi ya kita lihat nih apakah ini menjadi turnover buat Chelsea atau justru dia akan melanjutkan. Sama kayak lawan City. Berapa belas tahun nggak menang. Iya. Kasarnya begitu kan. Udah lama banget nggak menang. Sekarang gantian Chelsea yang menang. Dia bisa menang tuh. Walaupun banyak yang berharap Arsenal kalah. Udah siap-siap ngebully gue. Kena PHP semua lo. Taunya kena PHP semua, even nggak ada Bukayo Saka. Oke, jadi dari offset 2 kali ini Coach ada meeting. Kita akan ketemu lagi di offset 2 hari Selasa depan untuk mereview hasil-hasil dari Liga Eropa. Sampai ketemu. Bye-bye.